Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudari, ada kemenangan hari ini. Haleluya, saya percaya semua kita mengalami anugerah Tuhan. Kita akan mengagungkan Dia, kita akan tinggikan Dia hari ini. Biarlah kita rasakan sukacita, suasana surgawi memenuhi kita hari ini. Mari kita bersorak-sorai, kita agungkan Dia, kita puji Dia hari ini. Haleluya Yesus, terima kasih. Mari Bapak Ibu Saudari, saya ajak Bapak Ibu Saudari kita semua bangkit berdiri, kita datang ke hadirat Tuhan dengan menaikkan pujian kita. Mari kita persiapkan hati kita di hadapan Tuhan agar dilawat Tuhan pagi ini. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Karena Bapa, Engkau begitu baik, Engkau sangat baik memenuhi hidup kami Tuhan. Kasih-Mu senantiasa melingkupi hidup kami Tuhan. Terpuji nama-Mu Yesus. Haleluya, haleluya. Glory, glory bagi-Mu Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Yesus. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya Yesus. Kau Bapa yang selalu besertaku setiap detik, setiap waktu. Kau perhatikanku. Haleluya Yesus. Kau Bapa yang setia, amin, selalu menjagaku. Kau angkatku bila ku jatuh. Kau menopangku. Ku berikan syukurku. Ku berikan syukurku untuk kebaikan-Mu. Ku berikan syukurku buat pertolongan-Mu. Kau jadikan aku berharga di mata-Mu. Kau Bapa yang baik, ku mengasihi-Mu. Haleluya, haleluya. Kita angkat pujian ini dengan segenap hati kita di hadapan Tuhan. Haleluya Yesus. Kau Bapa yang baik, amin, selalu menjagaku setiap detik, setiap waktu. Kau perhatikanku. Kau Bapa yang setia, amin, selalu menjagaku. Kau angkatku
sekali lagi kita angkat pujian dari awal. Haleluya Yesus, karena Tuhan begitu baik. Kau Bapa yang baik, amin. Selalu menyertaku setiap detik, setiap waktu. Kau perhatikanku, amin. Kau Bapa yang setia, amin Yesus, selalu menjagaku. Kau angkatku bila ku jatuh. Kau menopangku, ku berikan syukurmu. Ku berikan syukurku buat kebaikanmu. Ku berikan syukurku buat pertolonganmu. Jangan jadikanku berharga di matamu. Kau Bapa yang baik, ku mengasihimu. Kau Bapa yang baik, Kau Bapa yang baik, ku mengasihimu. Kau Bapa yang baik, Kau Bapa yang baik, ku mengasihimu. Haleluya, kita bersorak-sorai bagi Tuhan, kita agungkan Dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami datang di hadirat-Mu, kami datang menyembah-Mu Yesus. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Yesus, kami bersyukur Tuhan. Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang mulia, Engkau yang layak terima pujian kami. Kudus, kudus ya Tuhan, kuduslah namamu Yesus, terpuji namamu Bapa. Kami sembah Engkau, kami sembah Engkau, kami agungkan Engkau Yesus. Haleluya, haleluya. Glory bagimu Tuhan, segala pujian hanya bagimu Yesus, segala kemuliaannya bagimu. Terima kasih Yesus atas kasih setiamu, atas kebaikanmu Tuhan. Kami rasakan kasih-Mu mengalir Yesus. Mari Roh Kudus Kau penuhi kami, Roh Kudus jamah kami. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Bapa. Kau begitu luar biasa dahsyat dalam hidup kami Yesus. Haleluya Bapa, Kau baik Yesus. Terpuji-puji namamu Tuhan. Haleluya Yesus. Engkau tahu Tuhan hati kami, Engkau tahu kedalaman hati kami Yesus.
kami datang Tuhan. Kami datang di tahta-Mu yang kudus Tuhan. Karena Engkau yang layak terima pujian kami pagi ini Tuhan. Engkau yang akan bertahta di dalam ibadah kami pagi ini Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Biar hati kami senantiasa limpah dengan syukur Tuhan. Haleluya, glory bagi-Mu Tuhan. Terpuji nama-Mu Yesus. Biar senantiasa mulut kami mengagungkan Engkau Tuhan. Ucapan syukur kami keluar dari dasar hati kami yang paling dalam Tuhan. Karena kami sudah merasakan kasih kebaikan-Mu Tuhan. Kasih-Mu luar biasa nyata di sepanjang hidup kami Yesus. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya Yesus. Bapa Surgawi, pada pagi hari ini kembali kami datang menaikkan syukur dan pujian kami hanya bagi-Mu Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, Engkau yang layak kami puji, Engkau yang layak kami sembah pagi ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, biar hati kami senantiasa mengucap syukur dalam segala keadaan, dalam situasi keadaan musim hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus, karena kami rasakan Tuhan, kasih-Mu dalam, kasih-Mu tinggi, kasih-Mu luas, kasih-Mu lebar di dalam hidup kami Tuhan. Kasih-Mu yang tidak pernah terbatas Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, hari yang begitu indah Tuhan. Kami boleh bersama-sama bersehati Tuhan. Kami berkumpul di dalam jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Kami siap mengagungkan dan memuji Engkau Tuhan. Mari Allah Roh Kudus, Engkau memenuhi hati kami Tuhan. Engkau memenuhi tempat ini Tuhan. Biarlah Tuhan suasana surgawi memenuhi kami, memenuhi hidup kami pagi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus biar Engkau memimpin ibadah kami dari awal, pertengah hingga berakhirnya Tuhan. Bapa, kami perlu urapan, Bapa, kami perlu kuasa-Mu di dalam kami melayani Engkau pagi ini. Baik kami yang bawakan puji-pujian, pemain musik, terlebih Tuhan hamba-Mu yang akan menyampaikan suara kebenaran firman-Mu Tuhan bagi kami. Kau urapi, Engkau pakai lebih heran dan dahsyat lagi Tuhan. Terpuji nama-Mu Yesus, terpuji nama-Mu Tuhan. Mari Engkau menguduskan gereja ini, tempat ini Tuhan. Biarlah hadirat-Mu ada memenuhi kami Tuhan. Kau proteksi tempat ini, tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Bentengi kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Mari Tuhan kami berdoa bagi saudara kami, mungkin mereka masih dalam perjalanan. Kau sertai di tempat ini, mereka tiba dengan selamat, dengan tanpa kurang suatu apapun Tuhan. Dan mereka yang tidak dapat hadir pun Tuhan, mari Tuhan secara doa kami Tuhan, kami bersatu hati, mari Engkau lawat hidup mereka Tuhan. Mereka yang lemah iman, Engkau kuatkan Tuhan. Mereka lemah secara jasmani, Engkau kuatkan, Engkau jamah, sembuhkan dan kuasa bilur-Mu Tuhan. Mereka yang berbeban berat, Engkau angkat setiap permasalahan, persoalan, pergumulan hidup yang mereka sedang alami. Dalam nama Yesus, biar kami terus memandang kepada Engkau satu-satunya Allah sumber kekuatan di dalam hidup kami, Allah sumber sukacita dalam hidup kami. Terpuji nama-Mu Tuhan, terpuji nama-Mu Yesus. Kami siap memuji-muji Tuhan, kami siap mengagungkan Engkau pagi ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap dan mengagungkan Engkau. Kami buka ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, haleluya. Mari kita memuji Tuhan pagi ini. Saya rasakan, saya melihat Bapak Ibu Saudari sungguh luar biasa sekali ya pagi ini. Tentunya merasakan sukacita yang daripada Tuhan, sukacita yang besar yang datang di dalam hidup kita. Mari kita angkat pujian kita di hadapan Tuhan. Kita akan datang ke bait-Nya yang kudus. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorak,
bahwasanya tuh selamanya kasih setianya. Bersyukurlah. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu Saudari, kita mengatakan bahwa apapun keadaan hidup kita saat ini, tetap kita katakan kepada Tuhan, Tuhan baik, sangat baik. Dan ucapan syukur senantiasa keluar dari dasar hati kita yang paling dalam. Puji Tuhan, kita lanjut pujian kita di hadapan Tuhan sebelum kita masuk di dalam ruang kesaksian pagi ini. Haleluya. Puji Tuhan, tiba saatnya saya beri kesempatan untuk Bapak Ibu Saudari bisa membagikan berkat di sepanjang minggu ini. Apa yang sudah Bapak Ibu alami, merasa pekerjaan Tuhan, pertolongan Tuhan, berkat-berkat Tuhan yang sudah diterima, kami persilakan. Ulang tahun ada? Tidak ada ya, belum. Ya mungkin sebagai kesaksian saya undang dari kaum muda aja sudah. Dari kaum muda untuk memberikan kesaksian lewat puji-pujiannya ya. Karena kaum muda adalah generasi gereja yang menjadi kekuatan penopang ya di dalam gereja kita untuk lebih menyemangati lagi di dalam pekerjaan pelayanan Tuhan yang ada di GSJ Bantu Ampar. Ayo merasa yang kaum muda di sini, silakan. Apakah ada yang merasa kaum muda di sini atau semua sudah tua ya? Atau masih anak-anak kecil? Ya. Ya. Silakan ya. Ya Desi, Kristi masih kaum muda. Ya. Oh, ya Rewan Siho, Luis ya.
Tidak usah malu-malu untuk memuji Tuhan ya. Ini untuk kemuliaan nama Tuhan ya. Enggak apa-apa trio ya. Anak kaum muda yang kemarin ikut youth camp ya. Saya percaya mereka tetap antusias dan semangat untuk memuji Tuhan. Silakan. Dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ya, ya, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah, oh giranglah, amat cinta pada saya. Oh giranglah. Ya puji nama Tuhan, terima kasih atas kesaksiannya dari kaum muda ya, walaupun mereka bertiga tapi saya percaya mereka tetap semangat untuk memuji Tuhan ya. Karena mari kita senantiasa dukung, kita dorong mereka untuk lebih semangat lagi ya. Karena di sini bahwa untuk memberikan lagi sukacita dan semangat untuk kita mendorong untuk memajukan pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini ya. Puji Tuhan. Saya merasa bersyukur. Pagi ini saya pun menambahkan satu kesaksiannya Bapak Ibu Saudari yang menjadi pengalaman saya pada minggu ini, tentu khususnya pada hari Senin kemarin. Saya saksikan pada waktu saya mengantar salah satu ibu yang bekerja ke Puskesmas Perapatan. Nah itu saya sempat hampir mengalami insidennya. Nah di sini posisi saya waktu itu saya sudah balik ya, pulang dari arah Gunung Pasir. Dan saya mau lurus ke ada simpangan yang kalau dari bawah lampu merah Gunung Pasir itu kan ada belok ke kanan itu arah ke Marta Dinata gitu. Nah saya itu bawa motor ini ngikutin, ada di depan saya itu ada mobil putih. Jadi saya jalan terus. Kenapa tiba-tiba dari sebelah kanan saya itu saya kaget, dari arah bawah itu tiba-tiba orang ini kok nyelip, mobil hitam ini nyelip, dia rating, memang rating kanan tapi dia sangat laju sekali. Saya rasa itu dia mendadak ya. Nah saya sampai terkaget dan spontan saya mengangkat tangan sama kaki saya ini, walaupun saya sedang membawa motor ya waktu itu. Jadi saya sempat terkaget gitu. Oh Tuhan, saya bilang gitu. Langsung saya hanya berkata, Tuhan Yesus, saya bilang gitu. Nah di sini bukan kata makian atau bagaimana, cuman saya terheran dan saya membayangkan, oh bagaimana misalnya waktu itu saya sedikit lagi dekat dengan saya, mungkin kalau sudah terhantam mobil
Terus saya bawa motor ini, ya sudah habis setelah saya terlempar, mungkin tidak tahu bagaimana jadinya. Tetapi itu semua bukti kasih Tuhan, perlindungan nyata dalam hidup saya. Dan Tuhan tetap meluputkan saya dari roh maut, dan Dia meluputkan dan melindungi saya. Puji nama Tuhan, itu semua karena kasih Tuhan, kemurahan Tuhan. Saya ada sampai pada saat ini. Saya bersyukur atas perlindungan Tuhan nyata. Karena setiap hari, setiap detik, setiap waktu tidak pernah lekang oleh waktu. Saya menyerahkan, saya berdoa kepada Tuhan sebelum melakukan atau berjalan di sepanjang hari. Di pagi hari berdoa di hadapan Tuhan, minta perlindungan Tuhan. Dan itulah bukti nyata kasih Tuhan, perlindungan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya, terus kita memandang kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan memberkati. Biarlah ini sebagai kesaksian kita bersama untuk kita lebih kuat dan setia lagi mengiringi Tuhan. Apapun situasi keadaan hidup kita, apa pergumulan hidup kita yang kita hadapi, kita tetap kuat, tetap sukacita, kita tetap semangat. Haleluya, haleluya, puji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudari, saya ajak kembali Bapak Ibu Saudari bangkit berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan sebagai penghormatan kita kepada firman Tuhan pagi ini. Mari siapkan hati kita, biarlah hati kita dipenuhi dan firman itu bertumbuh subur di dalam hati kita. Haleluya, haleluya Bapa, terima kasih Yesus. Kami datang kepadamu Yesus. Haleluya. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu Yesus. Kau yang maha tahu dan melihat hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Dan kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis
terjadi dalam hidupku ini. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Amin. Kau berfirman dan sembuhkanku. Amin. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil. Amin. Bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman, amin. Kau berfirman Dan sembuhkanku. dan sembuhkan. Amin. Kami percaya itu Kau Tuhan. bersabda Oh, haleluya. dan selamatkanku. Tiada yang mustahil. Amin. Kami percaya. Bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Katakan Yesus, ku percaya. Yesus, ku percaya padamu. Sekali lagi. Yesus, ku percaya padamu. Tepuk tangan untuk kemuliaan Allah. Haleluya. Oh, luar biasa Tuhan. Kami percaya Engkau ada hadir di tempat ini. Kasih-Mu dari dahulu sampai sekarang tetap sama, tidak akan berubah. Janji-Mu tidak akan berubah. Apa yang Kau janjikan akan terjadi. Apa yang Engkau kehendaki akan terjadi. Oleh sebab itu kami tidak akan gentar dan takut. Mempunyai Allah seperti Engkau, Yesus Kristus, Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan. Berilah kami kesempatan untuk belajar firman Tuhan, untuk merenungkan firman-Mu. Taruhlah hamba-Mu di belakang salib-Mu. Biar setiap firman Tuhan yang disampaikan sesuai rencana-Mu. Kami percaya Roh Kudus Engkau ada di tempat ini. Berilah kami dengan sukacita, kemenangan, dan kemuliaan Allah dinyatakan di dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mau memuliakan Engkau. Haleluya. Semua katakan amin. Silakan duduk. Puji Tuhan. Sudah lama tidak ketemu. Saya diutus Tuhan 7 bulan ada di Manado ya. Ada sesuatu yang terjadi di satu gereja. Jadi Tuhan utus saya datang untuk memulihkan satu persatu hamba-hamba Tuhan ya. Lalu setelah 7 bulan selesai, saya diutus Tuhan lagi ke Makassar ya. Saya akan KKN 4 hari. Baru Tuhan utus lagi ke Luwu ya, dari Makassar 14 jam sampai 16 lah ya. Saya ke sana lagi KKR 2 malam ya. Terakhir saya kembali lagi ke Samarinda, pelayanan sana sini dengan sukacita luar biasa, juga kangen dengan kalian ya. Biarpun waktu saya begitu padat, tapi dalam roh, dalam doa saya terus doa di sini ya untuk kalian. Lalu saya disuruh Tuhan lagi ke Banjarmasin. Ke Banjarmasin pelayanan, dari Kapuas juga minta saya pelayanan. Cuma waktu saya begitu singkat 5 hari, cukup capek ya. Karena saya bawa mobil 18 jam, pulang 18 jam ya. Tapi pulang dengan semangat dan tidak sakit dan kuat di dalam Tuhan. Itu. Lalu selesai berapa hari saja saya diutus Tuhan lagi ke Singapura ya. Ke Singapura 2 hari.
baru saya ke Ginting, saya istirahat di hotel yang mewah karena dingin, saya istirahat di sana 2 hari, lalu kembali lagi ke Kuala Lumpur melayani hamba-hamba Tuhan bersama dengan keluarga juga jalan-jalannya. Nah, hari ini saya terus pelayan lagi bagian Samarinda, Balikpapan. Kami selalu siap untuk melayani kalian ya. Jika Ibu Gembala mengundang ya, pasti datang ya. Bulan depan saya juga mau khotbah di Balikpapan. Jika Tuhan kehendaki pasti saya bisa datang lagi. Hari ini mungkin sebagian ada yang wajah baru, tidak dikenal, tidak disayang. Nama saya Grace Anastasia, saya orang Tionghoa, saya tinggal di kota Samarinda. Suami saya adalah pendeta Venio ke semua orang Manado ya. Seorang dosen, pengajar, juga dulu juga pernah jadi gembala. Jadi sekarang kita hamba misi, tidak pegang gereja lagi. Saya lebih terbeban ke gereja yang kecil-kecil, padahal juga diundang ya di GBI Rock dimanapun ya. Saya juga diundang, tapi saya rasa lebih suka masuk desa, ke desa yang kecil, terus kita bawa dana, kita memberkati hamba-hamba Tuhan di sana ya. Luar biasa, sudah jalan 20 tahun. Sekarang sudah 71 tahun ya. Tetap harus semangat melayani Tuhan. Hari ini ada firman Tuhan khusus Bapak Gembala. Jadi ini hari saya datang, firman ini untuk Bapak Gembala. Ya, amin. Pak Gembala tetap semangat ya. Pasti Tuhan kasih sehat, kuat dan melayani Tuhan. Karena kita punya umur biarpun sudah tua, Tuhan masih percaya kita, masih serahkan tugas yang cukup berat, tetap berjuang sampai akhir hidup. Ya, jadi tidak boleh putus asa. Hari ini saya berikan tema Tuhan perhatikan orang yang mengasihi Dia. Di sini ada yang mengasihi Tuhan, angkat tangan. Oh, haleluya ya. Kita mengasihi Tuhan. Amin. Semua katakan amin. Tuhan perhatikan orang yang mengasihi Dia. Perhatikan berarti ada satu hal fokus. Ya. Ada satu mata yang tertuju dengan kita ya. Perhatikan ya. Waktu cucu saya mau naik tangga ya, saya perhatikan cucuku karena apa? Aku mengasihi dia. Dia 3 tahun. Dia tinggal dengan saya satu rumah karena rumah saya besar, kita berdua sepi sekali ya. Jadi anak cewek saya taruh di rumahku, besan juga saya bawa taruh rumahku, anak mantu tua jadi rame ya. Nah dia baru 3 tahun ya. Dia waktu naik tangga saya tahu sangat bahaya. Seharusnya dia tinggal di bawah, saya tinggal di atas ya. Tapi anak cewek saya bilang wah lebih enak di atas, lebih tenang. Jadi ini anak ikut. Waktu dia naik tangga saya perhatikan dia, saya fokus ya kan. Kalau misalnya ada apa-apa saya pasti pegang dia, ada apa-apa saya selamatkan dia. Nah itu perhatikan dia ya. Demikian dalam hidup kita, siapapun yang mengasihi Tuhan itu adalah biji mata Tuhan. Amin. Pasti Tuhan perhatikan, pasti tidak akan berubah. Amin. Janji Tuhan tidak pernah berubah loh. Aduh, janji manusia hari ini I love you ya, engkau ada jiwaku. 30 tahun sudah hilang orangnya ya, tidak tahu kasih sayangnya sudah hilang. Tapi kalau Tuhan tidak akan berubah. Dia melukiskan engkau di telapak tangannya ya. Dia katakan engkau adalah biji mataku. Coba ini biji mata berani dikorek. Belum dekat kita sudah tangkis ya kan. Oh luar biasa, kita sangat-sangat berharga di mata Tuhan. Ciri-ciri orang yang mengasihi Tuhan itu apa? Ciri-ciri bisa kelihatan dari buah-buah rohnya. Amin. Ya, hal yang pertama, kita mengasihi Tuhan, ciri-cirinya apa? Ada buah-buah roh.
kasih, pengorbanan, taat, hidup kekudusan di hadapan Tuhan, sabar, tahan uji ya. Nah, kita sekarang baca firman Tuhan. Di firman Tuhan, siapakah yang mengasihi Tuhan dan mengasihi hamba Tuhan? 2 Raja-Raja pasal 4. 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 8. Perempuan Sunem dengan anaknya, temanya. Pada suatu hari Elisa pergi Sunem, di sana tinggal seorang perempuan kaya. Ya, perhatikan ya. Perempuan ini bukan orang miskin tapi kaya yang mengundang dia makan, dan seberapa kali ia dalam perjalanan singgah ke sana untuk makan. Jadi di sana dia undang makan bukan sekali, berapa kali ya. Ayat 9, berkatalah perempuan itu kepada suaminya. Perhatikan ya, orang yang mengasihi Tuhan ada kerjasama dengan suaminya, tidak jalan sendiri ya. Sesungguhnya aku sudah tahu bahwa orang yang selalu datang kepada kita itu adalah abdi Allah yang kudus. Baiklah kita membuat sebuah kamar atas yang kecil yang berdinding batu, dan baiklah kita menaruh di sana bagian sebuah tempat tidur, sebuah meja, sebuah kursi dan sebuah kandil. Maka apabila ia datang kepada kita, ia boleh masuk ke sana. Pada suatu hari datanglah ia ke sana. Nah, siapa? Elisa datang. Lalu masuklah ia ke kamar atas itu dan tidur di situ. Kemudian berkatalah ia kepada Gehasi bujangannya, pergilah. Perempuan Sunem itu, lalu dipanggilnya perempuan itu dan dia berdiri di depan Gehasi. Elisa telah berkata kepada Gehasi, cobalah katakanlah kepadanya, sesungguhnya engkau telah sangat bersusah-susah seperti ini untuk kami. Apa yang dapat ku perbuat bagimu? Adakah yang dapat ku bicara tentang engkau kepada raja atau kepada tentara? Jawab perempuan itu, aku ini tinggal di tengah-tengah kaumku. Kemudian berkatalah Elisa, apa yang dapat ku perbuat baginya? Jawab Gehasi, ia tidak mempunyai anak dan suaminya sudah tua. Lalu berkatalah Elisa, pergilah dia. Dan sesudah dipanggilnya, berdirilah perempuan itu di pintu. Berkatalah Elisa, pada waktu seperti ini juga tahun depan, engkau ini akan menggendong seorang anak laki-laki. Tetapi jawab perempuan itu, janganlah tuanku, perhatikan ya, janganlah tuanku ya abdi Allah, jangan berdosa kepada hambamu ini. Mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Pada waktu seperti itu juga pada tahun berikutnya, seperti yang dikatakan Elisa kepadanya. Stop dulu di ayat 17. Nanti aku akan bahas sampai selesai. Orang yang mengasihi Tuhan ada ciri-cirinya. Dia memperhatikan sesama, amin. Dia tidak egois, dia tidak memikirkan dirinya, selalu memikir orang ini, orang itu ya. Itu ciri-ciri orang sudah lahir baru. Orang yang mengasihi Tuhan ada memberi satu pengorbanan untuk orang lain, dirinya pun dia lakukan untuk orang lain ya. Hari ini dulu saya adalah seorang pengusaha sibuk cari uang, tetapi hari ini saya sibuk cari jiwa. Satu pengorbanan untuk Tuhan, jalan bisa 22 jam, 18 jam, bahkan pernah 48 jam. Aku lewat darat dari Toraja, Mamasa ke Boltim itu 2 malam 3 hari ya. Rasa-rasa kita punya ini pinggang mau patah ya, tapi dengan sukacita, amin. Oh masih sehat ya, puji Tuhan. Nah kita melihat
Perempuan yang kaya ini, perempuan Sunem, dia berunding dengan suaminya. Bagaimana tuh orang? Ya, kalau orang Manado bilang, kita bikin satu kamar untuk hamba Tuhan ini. Aduh kasihan. So jalan-jalan jauh capek-capek, ya kan? Belum lagi lapar. Bagaimana kalau kita bikin ini kamar, kasih dia tidur, dia bisa istirahat dengan baik, ya. Wah, itu ide yang baik, ya. Hari ini Pak Gembala mungkin tidak tidur di rumahmu, ya. Tapi kita juga ada ide yang baik. Bagaimana Pak Gembala suka mau makan apa? Ayo kita 5 ibu kumpul, ya. Mas, orang Manado pasti suka masak bubur Manado. Bagaimana kita masak, ya? Bawa ke gereja, bawa ke rumahnya, memberi yang terbaik untuk hamba Tuhan. Amin. Amin. Kalau saya dengan gembala saya sayang. Saya 20 tahun di Surabaya. Kalau beli buah durian 3 biji, yang paling besar, yang paling harum itu saya bawa kasih gembala saya. Pak Gembala, ini ada buah durian, ya. Ayo cobalah. Untung dia enggak darah tinggi, ya, jadi boleh makan. Baru-baru makan musangking apa yang ada durian duri hitam 2 biji aja sudah 2.676.000 kita bayar, ya. Sangka kepingin, ya, kita coba. Bawa teman-teman, bawa saudara, ayo makan. Saya tidak boleh makan karena ada darah tinggi sedikit. Mereka semua makan, luar biasa. Satu pengorbanan, memberi yang terbaik untuk orang lain, ya. Padahal sendiri tidak makan, mereka makan, lu seneng, wah enak ya, enak, tapi kok mahal ya, 1 biji berapa ini kalau kita telan, ya. Wah, tapi seneng ya mereka, wah ngomong, saya senyum-senyum, aduh seneng juga ya kumpul dengan mereka menikmati, ya. Jadi saya sering dikatakan sultan, saya bilang, yang sultan itu Tuhan, ya, bukan saya, ya. Nah, jadi ini perempuan Sunem, dia runding dengan suaminya, ya. Suami istri harus sepakat sehati. Di sanalah berkat akan diperintahkan, ya. Jangan kalau istri sudah ada program ini tidak ngomong dengan suami, sembunyi-sembunyi, ketahuan bertengkar, tidak memuliakan Tuhan. Ini dia runding. Oke, bikin, ya. Kepada abdi Allah, apa yang disebutkan hamba Tuhan, abdi Allah. Tidak gampang kita jadi seorang hamba Tuhan, karena banyak mata semua tertuju kepada kami ini, ya. Salah aja sedikit, heboh, pencemooh semua keluar, sudah menghakim kita, ya. Mau jadi seorang abdi Allah itu tidak gampang. Karakter kita harus berubah, harus sabar, harus mempunyai kasih yang luar biasa, ya. Melayani sungguh-sungguh. Maka di sanalah kalau hamba Tuhan, dia punya motivasi pelayannya sungguh-sungguh, kuasa, otoritas, kesembuhan akan dipakai turun di atas hamba itu. Amin. Amin. Amin, ya. Semangat dong, ya. Nah, ya. Jadi abdi Allah itu maksudnya utusan Allah, betul-betul melayani Tuhan. Kita lihat Elisa itu, ya, dia dipakai Tuhan luar biasa. Bahkan dia sudah meninggal pun, ya. Yang orang meninggal itu bawa mayatnya tersentuh tulangnya hidup lagi. Sampai meninggal mungkin jadi tengkorak, itu masih ada kuasanya loh. Luar biasa, karena janji Tuhan tidak akan berubah. Kalau memberikan kuasa sampai jadi tulang pun masih ada kuasa. Ya, kita melihat mau jadi seorang hamba Tuhan betul-betul harus memuliakan Tuhan. Buah-buah roh itu ada, kemuliaan Allah ada di dalam hidupnya. Hamba Tuhan itu pasti dihormati. Amin. Saya menjadi hamba Tuhan dapat ujian cukup berat, tapi saya pantang mundur. Saya katakan, yang penting Tuhan yang nilai aku, ya. Tuhan yang lakukan yang terbaik untuk saya. Saya tidak peduli.
Dimanapun dulu saya kalau mau pergi desa memberkati hamba Tuhan, saya ini tukang masak, guru masak. Saya jual makanan-makananku, lalu saya dapat uang 10 juta, saya berangkat ke desa. Dana itu 1.000 rupiah saya tidak pakai, saya bagi kepada hamba-hamba Tuhan yang membutuhkan. Hari ini kita lihat Pak Gembala, mungkin barusan sembuh ya. Nanti saya akan kasih kamu satu vitamin ini dari luar negeri. Ya, dibuat dari minyak ikan. Dia hilangkan kolesterol setelah kamu minum, dia bersihkan pembuluh darahmu sampai pipa jantung pun dia bersihkan. Ini vitamin sangat-sangat mahal. Seharusnya saya yang minum, tapi saya untuk Pak Gembala. Tepuk tangan untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Ya, banyak orang kena stroke, tangannya ndak bisa buka, minum vitamin terbuka bisa jalan. Yaitu di Kinamang Gembala, di Kinamang, orang tuanya buka. Satu lagi pendeta Afnita, papanya kena stroke ndak bisa jalan, minum itu bisa jalan. Ya, sebelum mau minum ditumpang tangan, doa harap pada Tuhan. Ya, kok bisa kebetulan saya ada bawa ya. Nah, nanti kasih Pak Gembala, enggak apa-apa. Saya gampang aja, yang penting sehat ya Tuhan. Nah, abdi Allah itu kalau kita melayan Tuhan sungguh-sungguh, kemuliaan Allah itu di dalam kehidupan kita. Amin. Kita mau pulang, orang lagi, aduh Ibu Gris kapan balik lagi. Ibu Gris punya rumah kan di Moab, padahal saya kan menetap di Samarinda. Baru pesawat turun mereka sudah telepon, sudah sampaikah? Jangan lama-lama ya di Samarinda ya, 1 bulan sudah harus pulang. Harus pulang, rumahku kan di Samarinda ya. Kalau kita menjadi hamba Tuhan, ada kesan baik dengan siapapun orang pasti sayang ya. Perhatikan ya. Kita melihat akhirnya dibikin satu kamar. Senang, Elisa sudah capek ya, langsung tidur makan. Tapi Elisa mempunyai etika yang luar biasa. Kamu perhatikan saya juga perhatikan kamu, ya kan? Dia tanya Gehazi, coba tanya apa yang dia perlukan. Nah, orang yang dipakai Tuhan luar biasa, orang itu punya doa ada kuasa. Semua katakan amin. Pada suatu hari saya KKL di satu gedung, ada satu koasyong ya, orang Tionghoa. Dia lihat, dia bilang kapan ini Cigris bisa datang ke desa saya. Akhirnya satu hari dia telepon Cigris, bisa ndak datang ke rumahku, saya ada acara keluarga. Saya doa, saya bilang saya tidak bisa ambil keputusan sekarang, saya doa. Kalau Tuhan suruh saya berangkat. Tahu Tuhan boleh. Anda tahu saya mau ke tempatnya harus lewat gunung, turun gunung, lihat laut lewat lagi. Mengerikan itu mobil kalau lewat cuma satu mobil. Tapi di perjalanan Tuhan ngomong dengan saya. Kan kita pelayanan kenabian, jadi Tuhan bicara. Sekali ini kamu ke sana, kamu harus KKR tentang keselamatan. Loh, yang benar Tuhan katanya acara keluarga, kok suruh KKR? Sebentar banyak orang datang mendengarkan firman-Mu. Dan hari ini adalah kematian anaknya ke-40 hari. Dan anaknya Tuhan buka penglihatan saya, sipit-sipit, poni, 1 11 tahun, 1 9 tahun, meninggal dunia, 2 anak ceweknya. Pergilah tumpangkanlah tangan di atas kandungan istrinya, karena istrinya susah sekali. Sudah, aku turun kujut-kujut, mana-mana kok asyong, masuk kamar, saya mau doamu. Kamu punya anak matanya sipit, rambutnya tempurung begini betul. Dia keluarkan foto persis apa yang Tuhan kasih saya lihat. Kalau gitu istrimu datang, saya akan tumpang tangan. Saya bilang pada hari ini tahun depan kau mempunyai anak laki-laki
dan akan ditambah anak perempuan. Tumpang tangan, terjadilah mujizat seperti Elisa lakukan kepada perempuan Sunem, ya kan? Kaya tapi enggak punya anak. Makanya kalau kita banyak anak jangan susah, biarpun capek bongkok-bongkok jaga anak, tapi kan ada keturunan. Tapi kalau belum ada keturunan juga jangan susah. Semua Tuhan sudah atur, ya. Banyak anak belum tentu sayang orang tua. Zaman sekarang anak sudah besar tinggalkan orang tua. Mama punya uang, anak punya uang. Anak punya uang bukan mama punya uang. Betul enggak? Nah, jadi jangan sedih juga ya. Semua itu baik dari Tuhan. Nah, akhirnya sudah panggil Jo. Saya doa tahun depan tanggal ini juga kau mau punya anak laki, terjadilah mujizat. Lewat 1 tahun saya kan sudah lupa karena banyak pelayanan. Cik Grace, tolong doa istriku. Saya bilang, ada apa ya? Saya sudah lupa. Loh, masa lupa? Tanggal ini loh. Kata Tuhan mau kasih saya anak-anak. Oh, kosyong ya? Iya. Istriku mau melahirkan. Oke, tumpang tanganmu taruh di perut istrinya. Dalam nama Tuhan Yesus keluarlah anak ini terus dengan selamat. Anak laki-laki keluar betul anak laki-laki. Sekarang sudah 20 tahun umurnya. Ya bahkan sudah kuliah. Sekali ini saya ke Manado, papanya undang saya ke rumahnya. Kasih duit seangpau gini. Saya bilang maaf saya tidak ambil ya. Kamu lebih baik bagi kepada orang yang membutuhkannya. Kita mengucap syukur bukan harus dibayar. Enggak mau aku ya. Terus kita doa dengan sukacita. Betul, tambah 1 anak perempuan 1 lagi. Tidak ada lagi, cuma 2. Nah, ini juga demikian Elisa sampaikan perempuan Sunem pada tahun depan kamu mempunyai anak laki-laki, terjadilah mujizat. Senengnya itu perempuan Sunem. Apa yang kamu janji itu jangan kau dusta dengan saya ya. Tapi aku percaya pasti aku bisa hamil ya kan. Terjadilah mujizat. Ya perhatikan, orang yang mengasihi Tuhan dia diberkati oleh Tuhan. Semua katakan amin. Orang yang suka menabur, perhatikan ya firman, menabur dia akan tuai punya anak. Menabur uang, masuknya uang ya. Menabur kasih, nanti kamu juga dikasih orang. Amin. Itu sudah pasti. Kecuali kamu salah jalan. Kecuali diizinkan Tuhan, ada ujian yang lain, kita enggak bisa apa-apa. Wah, senang dapat anak laki-laki. Tambah hari tambah besar, sudah papanya sudah tua. Jadi ini cerita keluarga ini, suami dengan istri dia punya umur beda jauh ya. Tapi melalui kuasa Tuhan dia dapat keturunan 1 anak laki. Waktu panen padi di ladang, masih rame-rame. Tahu-taunya anak ini sakit kepala, meninggal dunia. Perhatikan firman. Meninggal dunia, mati. Wah, tapi saya lihat gerak-gerik perempuan Sunem itu luar biasa. Dia taruh anak itu di kamarnya Elisa. Kenapa mayatnya tidak taruh di kamar anak ini? Karena dia imani Elisa, di mana dia tempat tidurnya itu pasti ada kuasanya. Tuhan menyertai. Dia taruh di ranjangnya kamarnya Elisa. Lalu dia cepat-cepat dia pergi cari Elisa. Suaminya bilang ini bulan-bulan baru, Elisa datang. Oh tidak, jangan khawatir. Malah dia ngomong suaminya jangan khawatir. Ya, saya belajar firman ini. Ada orang katakan kalau kita mengasihi Tuhan, kita tidak akan diuji lagi. Kita semua jalan baik. Kalau kita memberi sudah menabur, berkat akan terus masuk. Kita tidak mendapatkan apa-apa. Itu menurut pikiranmu.
Pikiran Tuhan itu lain. Apakah Tuhan sudah izinkan sesuatu sampai terjadi, sampai susah? Apa Tuhan tidak perhatikan kita? Tuhan justru terlalu perhatikan engkau dan meningkat imanmu kepadanya. Amin. Perempuan Sunam begitu mengasihi abdi Allah sampai masak, sampai perhatikan, sampai melihat mujizat tidak ada menjadi ada, yaitu mendapatkan anak. Mujizat yang pertama. Kedua, Tuhan akan naikkan lagi tingkat rohaniannya, mujizatnya. Tuhan akan naikkan lagi sampai di ujung. Coba kalau kita naik gunung, dari bawah kita naik setengah mati, tapi kalau sampai ujung bukit gunung kita lega, aduh indah sekali ya. Oh, Balikpapan ternyata lautnya begitu luas, aduh seneng ya, sepoi-sepoi. Kita itu menikmati. Hari ini kita masih di gelombang yang besar, turun naik ya. Tapi ingat, tangan Tuhan memegang engkau. Tidak akan lepas, tidak akan lepas. Oh, perempuan Sunem itu datang pergi cari Elisa. Bukankah aku sudah katakan kepadamu, jangan memberikan aku pengharapan yang kosong. Dia sujud kepada hamba Tuhan. Artinya apa? Dia menunjukkan kerendah hatinya. Dia menunjukkan pasrah kepada Tuhan. Dia memberi semua apa yang terjadi. Dia pasrah, Tuhan yang atur. Kadang-kadang kita punya anak sakit sedih, pergi jo dokter, boleh kamu ke dokter. Tapi hati itu tertuju dulu kepada Tuhan. Tuhan memberikan dokter untuk menolong kita. Jadi segala-galanya Yesus yang nomor satu dalam hidupan kita. Oh, cucu saya waktu masih kecil hampir mau mati. Saya jongkok doa. Di rumah sakit saya tidak peduli lagi di ICU. Banyak dokter ke sana sini. Saya bilang, Tuhan tolonglah cucuku. Tolonglah cucuku, sudah mau meninggal. Tuhan bilang, pergilah ke lemari itu, ambillah salep itu, obat, taruh di lubur pantatnya, nanti panasnya akan turun. Saya buka, karena mau menyelamatkan cucuku, aku sudah tidak minta permisi. Saya buka, saya pegang, dok, obat ini ada di sini dok, kata Tuhan akan menolong cucuku. Oh iya, salep taruh di lubur. Coba, ternyata ada. Masuk dengan waktu berapa menit cucuku sadar kembali. Andalkan Tuhan sepenuh. Coba saya tidak andalkan Tuhan, saya andalkan dokter aja, meninggal. Ya, jadi ini resep ya. Ada apapun kita andalkan Tuhan sepenuh. Harus selalu doa, melatih diri kita terbiasa dalam penyembah, dalam roh, baca firman Tuhan, berdoa sungguh-sungguh. Itu melatih kita, tiap hari harus lakukan itu. Semakin kau dekat dengan Tuhan, semakin rahasia Tuhan akan turun di atas engkau. Semakin kamu dekat dengan Tuhan, juga mendekat berkat dari Tuhan. Amin. Oh, dia bilang, kamu jangan bikin harapan kosong kepadaku. Bukankah anak ini engkau sudah katakan Tuhan akan memberi untuk aku? Tapi dia yakin sekali anaknya pasti hidup. Elisa tidak banyak bicara, langsung ke tempatnya ini. Langsung telapak tangan dia taruh di anak ini, mulut dengan mulut, dan dia langsung tempel tubuhnya kepada anak ini. Terjadilah mujizat. Yang sudah dingin mayatnya jadi hangat. Langsung dia jalan-jalan lagi si Elisa, kembali lagi tiarap di anak ini punya badan, doa lagi. Elisa ngomong, biasanya Tuhan bisa sampaikan dia karena nabi. Kok ini Tuhan simpankan rahasia ini? Anda tahu enggak? Kenapa Tuhan mau simpan rahasia ini? Supaya Elisa jangan sombong. Jangan mentang-mentang
apapun dia bisa lakukan, itu bisa membuat hamba Tuhan sombong. Sekali-kali Tuhan juga didik hamba Tuhan. Ada yang waktu tertentu rahasia Tuhan tidak memberitahukan, supaya hamba Tuhan itu harap kepada Tuhan sepenuh 100%. Satu kali saya lawan Tuhan. Tuhan, saya sudah tua, saya tidak mau lagi berangkat misi, ya, naik pesawat begitu menakutkan, cuaca buruk, tantung-tantung sampai bahasa roh. Ya, dosa apa A sampai Z sudah mengaku di pesawat itu. Takut jatuh dan mati. Ya kan? Bahasa roh, ya kan? Tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Tuhan cuma uji saya. Keadaan begini, goncang-goncang, apakah masih setia enggak melayan pekerjaanku? Saya ke Sangir, ada satu pulau. Saya naik pesawat, itu pesawat tidak bisa turun. Lalu pilotnya bilang, terakhir kita coba. Kalau sampai tidak berhasil, kita akan masuk di dalam laut. Waduh, tim saya semua gemetar. Mam, betul enggak Tuhan suruh saya ke Sangir? Saya bilang, Tuhan suruh saya ke Sangir. Dan engkau juga satu tim dengan saya, jangan takut. Karena ada seorang hamba Tuhan sudah mau tinggalkan pelayanan. Tuhan utus saya untuk kuatkan dia. Jangan takut. Saya angkat tangan dalam nama Tuhan Yesus. Oh, pesawat sudah mulai tertajung cirup, ya kan? Tajung cirup ini. Saya bilang, dalam nama Tuhan Yesus tidak ada maut dapat mengambil nyawa kita. Tidak ada satu kuasa setan dapat menghancurkan pelayanan kita. Dalam nama Tuhan Yesus turun dengan sempurna. Nah, pesawat waktu turun begini, waduh, memang telinga kita ini hancur-hancur sudah. Pongo ya orang Manado, enggak bisa. Saya terus doa. Setelah sampai dekat laut, dia mulai tenang. Tuhan atur begitu baik. Ada waktu Tuhan tidak memberitahukan engkau apa-apa, supaya andalkan dia sepenuh. Tiang keselamatan Allah yang hidup kita andalkan sepenuh. Selamat saya turun. Waktu saya turun, mereka sudah kasih bunga-bunga segar taruh di leherku. Mereka bilang, selamat datang Ibu Grace. Saya mulai malam itu KKR, ya. Kalau ke Sangir itu lewat jalannya tidak ada jalan kencang, muter gunung terus, ya. Yang muda-muda taruh di kota, saya di atas gunung. Karena di atas gunung itu banyak kuasa gelap. Saya yang diutus, saya bilang terbalik, yang tua harusnya di kota. Jangan capek, ya kan. Oh, enggak bisa, ini bagian ibu. Ya sudah diputer-puter. Sampai ini hari telinga saya masih dengung. Demi pekerjaan Tuhan. Berkorban untuk Tuhan. Di sanalah Tuhan mendidik saya. Bukan turun, terus naik, terus naik, terus naik. Amin. Semakin kamu mengucap syukur dengan Tuhan, semakin ujian pendek, cepat selesai. Semakin kau ngomel-ngomel bersungut, ujian itu diperpanjang lagi. Sudah mau selesai Tuhan bilang, kontrak perpanjangkan lagi. Ya, Ayub sampai pasal 42 baru dia sadar, oh ternyata Tuhan engkau lakukan yang terbaik untuk saya. Ayub, baru ujian stop, Ayub sembuh, Ayub dipulihkan. Hari ini Tuhan tunjukkan ke perempuan Sunem bahwa aku bukan Allah yang biasa. Menabur akan tuai, dapat anak satu. Anak satu lagi Tuhan perpanjangkan hidupnya. Akhirnya anak ini kokehe ya, kalau orang Manado gini, hidup lagi. Ya, sampai mamanya senangnya luar biasa. Tuhan bisa membuat sesuatu yang mati menjadi hidup. Amin. Berani mau tinggalkan Yesus, habis kau. Ya,
Nggak ada duit, Tuhan bisa kirim berkat untuk engkau. Kanker tumor, dokter biarpun profesor siapa dokter yang tidak bisa menyembuhkan kanker. Tapi kalau Tuhan sudah jamah, tumor di otak pun hilang. Ya, tumor yang di usia yang besar, sebelum mau operasi saya dipakai Tuhan doa Ibu Pendeta Evi Kembuan hilang, mau operasi hilang tumor itu. Luar biasa Yesus kita, luar biasa. Jangan kita putus asa, jangan kita kecewa. Tetap mengucap syukur Tuhan, apa yang kau mau lakukan itu terbaik untuk saya. Saya aminkan, saya ikut pola Tuhan, karena Tuhan lakukan itu yang terbaik untuk saya, sehingga hidupku untuk memuliakan Engkau. Aku sembuh, aku sehat, aku mau bersaksi tentang Engkau. Ekonomi saya sudah bangkrut, harusnya masuk penjara, tapi Tuhan pulihkan satu demi satu sampai aku menjadi normal lagi, jadi sehat lagi, jadi banyak uang. Tapi ingat, jangan kau tinggalkan Tuhan, karena Tuhan mengasihi dan perhatikan kepada orang yang mengasihi Dia. Semua katakan amin. Ayo mari kita masuk dalam doa. Tuhan, terima kasih firman-Mu, Engkau sudah menabur begitu indah. Kami percaya jika ujian datang itu hanya sementara. Engkau melatih kita, terus melatih iman kita, tidak jauh daripadamu tapi dekat kepadamu. Iman akan meningkat sehingga kita bukan manusia lemah lagi, tapi manusia yang kuat, manusia yang memuliakan Engkau, tidak akan digoncangkan. Seperti pohon mempunyai akar yang kuat. Tuhan, tolonglah kami Tuhan saat ini. Sembuhkanlah Bapak Gembala, kuatkanlah imannya. Kami percaya kuasa-Mu akan mengalir, terus mengalir. Siara patakaya, semua berdiri, kita berdoa untuk Bapak Gembala kita. Yesus, Yesus, Engkau Allahku luar biasa. Siara patanaya sin. Haleluya. Yesus, kami percaya kepadamu. Engkau adalah pengharapan bagi kami. Kuasa-Mu mengalir dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa-Mu mengalir, jamahlah kami. Haleluya. Kami mau mengasihi Engkau Tuhan. Haleluya. Haleluya. Siala bala bala baya se. Haleluya. Haleluya. Siara patanaya se. Haleluya. Ada seorang ibu, hatinya mengalami kekecewaan. Tuhan bicara, engkau harus lepaskan. Jangan kau ingat kesalahannya lagi. Siara patakaya nama sangkakarama. Jangan kau mundur dan menjadi lemah, tapi engkau harus kuat di dalam Tuhan. Apa yang Tuhan izinkan, semua itu yang terbaik untukmu. Bangkitlah mencari Dia, bangkitlah mencari Dia, dan percayalah kepada Tuhan bahwa Dia dapat mengatasinya, dapat mengubah segala sesuatu yang jelek menjadi baik. Haleluya. Haleluya. Siara patakaya nama sangkakarama. Siapa yang mau didoakan boleh maju ke depan. Hamba-hamba Tuhan akan mendoakan. Ya, yes.
Yes, siapa lagi mau didoakan maju ke depan? Jangan malu jika sudah waktu Tuhan. Siarapatak hayana. Aku minta Paven yang sikarapatana Yesus. Haleluya. Kau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Kau bekerja, kau bekerja, dan kau bekerja. Oh haleluya. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kau tidak berubah dulu kemarin, hari ini sampai selama-lamanya. Darah Yesus Kristus, darah yang kudus, darah anak domba Allah, menguduskan, tahirkan. Bilur-bilur Yesus menyembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus, kuasa-Mu memulihkan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Roh Allah yang hidup berkarya luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus, curahkan kasih-Mu melimpah, melimpah. Dalam nama Tuhan Yesus, kuasa Roh Tuhan bekerja. Urapan itu mengalir turun. Oh haleluya. Minyak baru-Mu tercurah bahkan melimpah. Anggur baru-Mu tercurah dan melimpah. Dalam nama Tuhan Yesus.
Kami semua mengucap syukur kepadamu Bapa di sorga. Engkau memberkati kami dari jemaat yang paling muda, paling kecil sampai lanjut usia. Pria wanita semua diberkati Tuhan. Anak sekolah minggu, anak muda remaja Engkau berkati. Ibu Bapa Engkau berkati. Setiap keturunan kami, anak-anak keluarga Engkau memberkati. Tidak ada yang lepas dari tangan Tuhan. Amin. Tidak ada yang terbuang dan hilang Tuhan. Mereka diberkati oleh Tuhan. Pakai jemaat ini, pakai anak-anak Tuhan di tempat Amin. ini. Menjadi tangan dan kaki Ya. Tuhan, mata dan telinga Tuhan, bahkan hati Tuhan. Tuhan. Hadir dalam gereja ini. Amin. Kami percaya kuasa kemuliaan menyertainya. Segala kekurangan diisi, ditempuh, dicukupkan oleh Tuhan, bahkan berkelimpahan. Segala sakit penyakit Engkau pulihkan, sembuhkan. Segala beban berat dan pergumulan Kau lepaskan dan bebaskan. Kami semua menerima berkat Tuhan. Kami terima firman Tuhan. Kami menerima anugerah Tuhan yang berlimpah. Berkati hamba-Mu Ibu Grace yang sudah Tuhan pakai menjadi saluran berkat untuk kami semua. Kami percaya firman disampaikan tidak akan hilang begitu saja, tapi bertumbuh, berakar, memberi buah-buah yang luar biasa bagi kemuliaan Tuhan. Dalam kuasa nama Yesus kami berdoa, mohon berkat Tuhan untuk pengembalaan di tempat ini, untuk pelayanan gereja ini. Engkau memberkati semua tim-tim musik, Engkau berkati, Engkau memberkati remaja, muda-mudi sekolah minggu, kaum pria, kaum wanita, Engkau berkati. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan mohon berkat Tuhan. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih, luar biasa sekali firman Tuhan pada siang hari ini. Sangat memberkati bagi kita dan menguatkan kita. Tuhan berkati Ibu Grace yang sudah membagikan berkat firman Tuhan yang sangat dahsyat dan luar biasa. Tuhan percayakan, Tuhan memakai hamba ini yang lebih dahsyat lagi dengan urapannya. Tuhan berkati di mana saja Ibu berada, dan Tuhan berikan kekuatan yang ekstra, dan kami percaya Tuhan memberkati segala sesuatu apa yang sudah Ibu lakukan. Terima kasih. Tiba saatnya kita akan beri persembahan pada siang hari ini. Mari kita berdiri dengan penuh sukacita kepada Tuhan. Sebelum persembahan dijalankan dengan kasih Kristus, nanti Ibu Erlin berdoa untuk persembahan kita. Mari kita satu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan buat kasih setiamu. Kau sudah memberkati kami hingga sampai hari ini Tuhan. Dan pada siang hari ini Tuhan kami mau memberikan persembahan. Kiranya Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang memberi. Dan Kau juga memberkati setiap pekerjaan dan usaha yang kami lakukan Tuhan. Kiranya itu untuk menyenangkan hati Tuhan. Kami percaya Tuhan apa yang kami beri ini kami mau beri dengan sukacita. Kami serahkan persembahan pada siang hari ini Tuhan. Ya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Sambil persembahan kita jalankan, kita angkat pujian kita. Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Menyediakan yang ku perlukan.
kasih, Tuhan memberkati persembahan Bapak Ibu Saudari. Kita sudah menabur, pasti kita akan menuai berkat yang daripada Tuhan. Puji Tuhan, kita masuk di dalam ruang pengumuman untuk kegiatan kita sepekan dalam minggu ini. Berikut yaitu info di dalam ibadah kita pada minggu ini. Ibadah KKA pada hari Kamis tanggal 1, nanti pemimpin pujiannya Ibu Erlin, renungan Ibu Gembala bertempat di keluarga Bapak Wesley di gereja ini ya. Kemudian ibadah doa Jumat untuk pemimpin pujiannya Ibu Ria, untuk renungan Ibu Panjaitan bertempat di gereja ini. Kemudian kembali pada hari Minggu ibadah raya kita untuk pemimpin pujian Saudari Kristi, firman Tuhan Bapak Wesley, pemusik Bapak Stanley, sekolah minggu Saudari Jolin, tugas LCD Saudari Louis. Terima kasih, itu sebagai pengumuman dan kita perhatikan bersama untuk kegiatan kita pada minggu ini. Mungkin ada tambahan pengumuman? Sudah tidak ada. Mari Bapak Ibu Saudari, tiba saatnya pada siang hari ini kita minta pimpinan tuntunan Roh Kudus di sepanjang minggu ini, biar kita melewati bersama Tuhan. Pasti kita kuat, kita bisa, kita mampu, karena kita terus mengandalkan Tuhan. Mari saya ajak Bapak Ibu Saudari kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Kita menyerahkan hidup kita. Kita akan akhiri ibadah kita siang hari ini dalam berkat Tuhan. Haleluya. Kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan di bumi datanglah kerajaanmu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu, kemuliaan, haleluya. Kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi, amin. Kau Raja diagungkan dan dipuji, amin, haleluya. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, amin. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu, datanglah kerajaanmu. Datanglah kerajaanmu, amin. Jadilah kehendakmu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan yang saya serahkan doa berkat. Seluruh bumi penuh kemuliaan. Kami semua mengucap syukur Tuhan, Engkau memberkati kami dengan kasih yang tak berubah, dengan berkat-berkat yang berkelimpahan, dengan janji-janji yang berharga. Bahkan segala perkara yang kami terima dan kami lakukan memuliakan Engkau. Kuatkan dan teguhkan umat-Mu, hamba-hamba-Mu kami semua, untuk menjalani hari-hari kami, menjelang Tuhan menjemput kami pulang, menjelang Tuhan menjemput gereja Tuhan. Kami percaya kemuliaan Tuhan tidak akan pudar, makin nyata, dan hidup kami makin memuliakan Engkau. Berkati hari esok dan masa depan remaja, anak muda, ibu-ibu, bapak-bapak semuanya.
Segala kecelakaan bahaya, niat jahat dari apapun Tuhan singkirkan dalam nama Yesus. Kecelakaan di jalan, di air, di api, di pesawat, di apapun Tuhan, Engkau jauhkan, Engkau membela kami semua. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat Bapa di surga, cinta kasih anugerah yang sempurna di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, bahkan anugerah dan kuat kuasa Roh Tuhan, karunia dan kuasanya menyertai mempersatukan kita, menghibur, menyertai menolong kita semua hari ini sampai hari Tuhan, sampai hari Maranatha Tuhan Yesus menjemput umatnya. Haleluya, haleluya. Semua diberkati Tuhan, kita katakan amin. Amin. Shalom.